Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 SI 2023F akan mempresentasikan diagram UML kami, yaitu pada bagian engineering PT Indofood pada pemeliharaan operasional. Untuk yang pertama yaitu diagram kelas diagram. Di sini terdapat kelas jadwal pemeliharaan, mesin, riwayat pemeliharaan, daftar penggunaan sumber daya teknisi, manajer, dan supervisor. Di sini hubungan tiap kelas dijelaskan pada hubungan-hubungan, yaitu di sini jadwal pemeliharaan berhubungan dengan mesin, dan juga mesin memiliki riwayat pemeliharaan. Lalu juga jadwal pemeliharaan memiliki daftar penggunaan, dan daftar penggunaan memiliki sumber daya. Lalu terdapat lagi hubungan antara jadwal pemeliharaan yang memiliki teknisi di dalamnya. Lalu jadwal pemeliharaan juga memiliki manajer dan juga berhubungan juga dalam kelas supervisor. Lalu yang kedua terdapat use case diagram. Yang kedua terdapat use case diagram, yaitu perencanaan pemeliharaan. Di sini yang pertama terdapat aktor supervisor. Supervisor memiliki peran yaitu identifikasi kebutuhan pemeliharaan, lalu bisa mengakses juga menu menentukan jenis pemeliharaan dan juga menganalisis data pemeliharaan. Lalu terdapat aktor kedua yaitu tim perencanaan. Tim perencanaan juga dapat menganalisis data pemeliharaan, lalu menyusun jadwal pemeliharaan, serta mengalokasikan tim sumber daya, dan terakhir menerbitkan work order. Lalu terdapat manajer yang dapat menyetujui rencana pemeliharaan yang telah dijadwalkan. Yang terakhir ada teknisi. Teknisi akan mengambil pelaksanaan pemeliharaan dan juga melaporkan hasil dari pemeliharaan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Di sini start event, lalu masuk ke proses identifikasi mesin dan peralatan. Lalu masuk ke proses tinjau riwayat pemeliharaan. Setelah meninjau akan diputuskan perlu atau tidaknya pemeliharaan. Jika tidak, maka otomatis masuk ke proses selesai. Jika perlu pemeliharaan, maka lanjut ke proses menentukan jenis pemeliharaan. Selanjutnya menyusun jadwal pemeliharaan. Selanjutnya menyiapkan sumber daya. Setelah menyiapkan sumber daya, melanjutkan verifikasi dan persetujuan. Setelah disetujui, jika disetujui maka menerbitkan work order. Jika tidak, kembali ke menyusun jadwal. Jika disetujui menerbitkan work order, lalu akan diterima work order oleh teknisi. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada objek diagram. Yang pertama ada mesin, memiliki nama mesin 001 dengan atribut ID mesin, nama, lokasi, status, terkait dengan jadwal pemeliharaan dengan nama jadwal 01, memiliki atribut ID jadwal, jenis pemeliharaan, tanggal, dan status. Lalu jadwal pemeliharaan menggunakan sumber daya dengan nama SD01 dengan atribut ID sumber daya, nama, jumlah, dan jenis. Jadwal pemeliharaan juga menghasilkan work order dengan atribut ID work order, status, tanggal, dan ID jadwal. Lalu work order ditugaskan kepada teknisi yang memiliki ID teknisi, nama, keahlian. Lalu juga ada manajer dengan atribut ID manager dan nama. Lalu yang terakhir ada supervisor dengan atribut ID supervisor dan nama. Selanjutnya ada starter state mesin. Yang pertama identifikasi mesin, lalu riwayat ditinjau. Yang kedua ada evaluasi kebutuhan servis. Setelah itu
dicek perlu pemeliharaan, jika tidak langsung end, jika iya penentuan jenis service, lalu setelah itu ada penyusunan jadwal dan SDM. Selanjutnya ada menunggu persetujuan, jika disetujui work order diterbitkan lalu diterima teknisi, jika tidak langsung end. Baik, selanjutnya ada komponen diagram. Yang pertama, yaitu user interface yang meliputi form input mesin, lalu form jadwal pemeliharaan, dan juga persetujuan dan work order. Lalu selanjutnya ada perencanaan dan juga pemeliharaan service, yang dimana terdapat membuat jadwal, lalu verifikasi persetujuan, lalu menerbitkan work order. Lalu selanjutnya yaitu database access layer yang terdapat get mesin, save jadwal, update status mesin, get teknisi, dan juga get sumber daya. Dan ini tergantung pada mesin, jadwal, work order, dan juga sumber daya itu sendiri. Yang terakhir terdapat database yang terdapat tabel yang berisi mesin, jadwal pemeliharaan, work order, sumber daya, teknisi, dan juga user, yakni supervisor dan juga manager. Selanjutnya untuk communication diagramnya sendiri atau collaboration diagram yang dimana terdapat supervisor. Nah, supervisor mengidentifikasi mesin melalui sistem yang dimana lalu dan selanjutnya yaitu tinjau riwayat, lalu perlu pemeliharaan, lalu menentukan jenis pemeliharaan dan menyusun jadwal. Nah, untuk tim perencanaan sendiri dia menyiapkan sumber daya melalui sistem yang dimana nanti akan disimpan sumber daya di dalam database dan database nanti juga akan mengkonfirmasi kepada sistem. Lalu untuk manajer memverifikasi, menyetujui dan juga menerbitkan work order. Lalu untuk sistemnya sendiri nanti akan menyimpan riwayat, mendapatkan riwayat, lalu menyimpan sumber daya, menyimpan work order. Lalu database-nya sendiri mendapatkan work order dan mengembalikan datanya. Lalu lalu database mengkonfirmasi penyimpanan dari sumber daya itu tersebut, lalu mengkonfirmasi penyimpanan dari work ordernya dan menampilkan work order. Lalu untuk teknisi, mereka mengambil work order dari sistem. Kalau kan betul. Iya, kan tak ganti. Kan set screen itu merekam seluruh layar. Selanjutnya ada deployment diagram. Yang pertama presentation layer yang berisi supervisor workstation, tim perencanaan, mobile device teknisi, workstation manager. Supervisor workstation dan tim perencanaan dan mobile device teknisi berrelasi dengan application layer yang pemeliharaan service. Lalu workstation manager berrelasi dengan out service. Dalam pemeliharaan service terdapat identifikasi mesin, tinjau riwayat, tentukan jenis pemeliharaan, dan buat jadwal. Dalam out service dapat siapkan sumber daya, verifikasi persetujuan, dan terbitkan work order. Lalu pemeliharaan service berrelasi dengan database, dan out service juga berrelasi dengan database yang dimana database berisi mesin, work order, riwayat pemeliharaan, user, jadwal pemeliharaan, sumber daya, dan persetujuan. Untuk database juga berrelasi dengan infrastruktur layer yang berisi
application server, database server, dan web server. Lalu yang kedua ada sequence diagram, yang dimana aktornya ada supervisor, tim perencanaan, manajer, teknisi, dan sistem. Untuk alurnya dari supervisor mengidentifikasi mesin ke sistem, sistem memberikan outputnya konfirmasi identifikasi ke supervisor, lalu supervisor tinjau riwayat pemeliharaan ke sistem, sistem menampilkan riwayat ke supervisor, supervisor melakukan pemeliharaan ke sistem, sistem memberikan hasil evaluasi true or false-nya ke supervisor, lalu tentukan jenis pemeliharaan ke sistem dan konfirmasi jenis ke supervisor. Lalu tim perencanaan memberikan susunan jadwal pemeliharaan ke sistem, sistem memberikan konfirmasi jadwal ke tim perencanaan, lalu tim perencanaan memberikan sumber daya ke sistem, lalu sistem memberikan konfirmasi sumber daya ke tim perencanaan, lalu manajer memberikan verifikasi dan setujui ke sistem, sistem memberikan output hasil persetujuan true or false-nya, dan manajer menerbitkan work order ke sistem, sistem memberikan output work order yang diterbitkan. Lalu untuk teknisi mengambil work order di sistem, lalu sistem memberikan tampilan work ordernya. Untuk true or false-nya, kalau true itu lanjut terus sampai terakhir, jika false berhenti sampai di aktornya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.